Halo Ketua, gimana calon presiden kita 2024? Sudah ada? Jadi beberapa waktu lalu ada hal yang cukup menarik gitu, bukan pertikaian tapi perselisihan kali ya. Perselisihan antara Ganjar Pranowo dengan Ketua Umum PD Perjuangan, begitu juga dengan Puan Maharani. Yang cerita awalnya kayaknya baca di berita itu ada kegiatan PD Perjuangan di Jawa Tengah, kemudian Ganjar tidak diundang. Nah misalkan ada apa kan gitu ya, netizen kan bertanya, termasuk saya, gubernurnya tuh Jawa Tengah nggak diundang di acaranya. Nah, ada apa kan? Ya, nah ini menjadi beberapa perdebatan dan sudah banyak dibahas juga di media sosial gitu. Wah ini bagian dari upaya kemudian menaikkan Puan gitu ya untuk menjadi calon presiden atau calon wakil presiden di periode berikutnya. Mengkritik Ganjar yang dinilai tidak menjadi alat partai. Ganjar itu gubernur Jawa Tengah, pelayan rakyatnya. Nah, ini bisa diperdebatkan gitu ya. Nah, bergulirnya isu itu kemudian sampai pada beberapa hal gitu ya. Jangan-jangan ini jadi isu untuk pemilu presiden gitu. Nah, beberapa waktu yang lalu lembaga survei LSI DNIJA merilis survei soal elektabilitas calon presiden capres pada 2024. Nah, beberapa nama muncul gitu ya. Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, Sandiaga Uno, Erlangga Hartarto, Agus Harimurti Yudhoyono, Puan Maharani, Muldoko, atau mungkin beberapa nama muncul gitu. Nah, menarik. Tentu survei yang dilakukan oleh LSI ini, karena LSI ini salah satu lembaga survei juga yang selalu menyampaikan hasil surveinya cukup menarik. Nah, rilis ini disampaikan pada Kamis 17 Juni 2021. Metode dalam survei ini menggunakan multi-stage random sampling dengan jumlah responden 1.200 responden. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, tatap muka responden, dan menggunakan kuesioner. Dari hasilnya, ini hasil dari LSI gitu ya. Prabowo Subianto hasil surveinya 23,5%. Ganjar Pranowo 15,5%. Anies Baswedan 13,8%. Sandiaga Uno 7,6%. Erlangga Hartarto itu 5,3%. Agus Harimurti Yudhoyono 3,8%. Sementara Puan Maharani 2% dan terakhir Muldoko 0,1%. Menarik hasil surveinya LSI ini. Jadi di survei ini banyak mengharapkan masih Prabowo mencoba mencalonkan. Bagaimana menurut Bapak? Ya ini kan survei ya. Survei yang bertujuan untuk melihat kemudian bagaimana elektabilitas berapa individu anak bangsa yang dirasa punya potensi untuk menjadi presiden. Nah, celakanya ada isu 3 periode dari pemerintah. Ya, bukan pemerintah sih. Dari pendukung ya. Saya sebut pendukung. Dari pendukung Pak Jokowi meminta 3 periode. Kalau dilihat dari proses demokrasi, ya sah-sah saja itu pendapat dan ruang itu selalu ada kalau melihat dari proses berdemokrasi gitu. Karena kan demokrasi ini hari ini bisa kita sepakat, besok bisa tentu tidak. Begitu juga dengan misalkan
pencalonan hanya untuk 2 periode, tapi kemudian dirubah misalkan menjadi 3 periode bisa saja. Tapi Bu, jangan datang dari pendukungnya. Ya seolah-olah kan jadinya Pak Jokowi yang ingin berkuasa atau pendukungnya yang ingin berkuasa selamanya. Ya kan secara demokrasi itu melihat bahwasanya harus ada pergantian kepemimpinan untuk menjamin tidak adanya terjadinya diktatorisme dan kekuasaan mutlak begitu. Demokrasi itu harus memberikan ruang itu. Tapi kemudian ide usulan mengenai 3 periode sah-sah saja. Begitu kali cara melihat. Tapi ya kembali kepada kita gitu. Nah, isu pencapresan ini kemudian memberi ruang beberapa nama, gitu. Termasuk Pak Ganjar, juga Anies Baswedan, terus juga Gubernur Jawa Barat. Ya, salah satu anak bangsa yang terbaik hari ini. Mungkin akan muncul lagi beberapa gitu. Tergantung konstelasi politik juga kan. Karena kepartaiannya, sistem kita kepartaian. Ya, partai masih menjadi pilihan salah satu pilihan berdemokrasi. Dan memang partai juga mendidik itu dan melakukan itu. Tapi kemudian ada partai yang lebih menonjolkan keinginannya daripada keinginan masyarakat atau keinginan rakyat. Itu kembali kepada kita rakyatnya. Partai kayak gini nggak usah dipilih kali, ya kan? Tidak menjunjung tinggi demokrasi gitu. Ngapain? Nah, Ganjar sebagai yang banyak disoroti akhir-akhir ini karena memang aktif di media sosial, tapi juga Anies Baswedan dan Gubernur Jawa Barat ini sementara Ridwan Kamil juga cukup menarik dari Jawa Barat. Ya, 2024 mungkin masih jauh. Tetapi ya salah juga kemudian sampai pada pencalonan anak bangsa ini bertarung secara adil untuk mencari perhatian kita dan masyarakat. Ya, semoga siapapun besok yang dicalonkan presidennya, harapan kita yang terbaik lah. Kita bisa mendiskusikan itu di banyak ruang, tapi kemudian cara dan waktu timingnya mungkin harus dilihat. Tapi dengan Ganjar hari ini ya ditoel-toel banyak orang termasuk partainya, mungkin sedikit banyak ya dia pasti tunduk lah dengan partai, dalam artian tunduk mengikuti kebijakan partai ya. Tetapi dia juga sebagai pelayan rakyat harus mengutamakan itu. Nah, persoalan nanti dia diminta sebagian besar rakyat Indonesia untuk memimpin Indonesia atau Ridwan Kamil atau beberapa nama yang disurvei oleh LSI tadi bisa terjadi. Nah, beberapa ide pasangan calon sudah bermunculan begitu, tapi menarik untuk dianalisis. Ya, sebagai bahan untuk diskusi ya, itu bisa menarik karena 2024 kita berharap pemilu kita bisa lebih demokratis, dalam arti bukan kemarin tidak demokratis, tapi ya ada ruang tetap demokratis dan tidak jadi memecah belah bangsa. Nah, ya poin dari video kali ini sebenarnya cuma pengen mengungkapkan saya tertarik dengan Ganjar dalam artian ya menarik Bapak ini. Mungkin juga Ridwan Kamil juga menarik dalam segi ide dan gagasan memimpin. Mungkin masih ada calon-calon lain juga yang bisa menjadi bahan diskusi untuk menuju 2024. Itu dulu video hari ini, sampai bertemu di video selanjutnya. See you next time. Dadah.